Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Pedro Acosta terlibat insiden kecelakaan pada kecepatan 300 km per jam di FP1 MotoGP Austria 2024. Latihan bebas 1, FP1, MotoGP Austria 2024 di sirkuit Red Bull Ring dibuka dengan insiden mengejutkan ketika Pedro Acosta, pembalap muda berbakat dari Spanyol, mengalami kecelakaan hebat pada kecepatan 300 km per jam. Insiden ini langsung memicu pengibaran bendera merah, red flag, untuk menghentikan sesi latihan sementara, demi memastikan keselamatan pembalap dan kru yang terlibat. Kecelakaan terjadi di salah satu titik tercepat di sirkuit, ketika Acosta kehilangan kendali atas motornya saat mendekati tikungan ketiga. Dengan kecepatan yang luar biasa, motor Acosta mengalami hiksi yang membuatnya terlempar dari motor dan terguling keras di atas aspal. Benturan hebat yang terjadi menyebabkan motor Acosta rusak parah, dan puing-puing berhamburan di trek. Tim medis segera bergerak cepat setelah bendera merah dikibarkan, menghampiri Acosta yang tergeletak di trek. Meskipun kecelakaan terlihat sangat mengerikan, Acosta dengan cepat memberikan tanda bahwa dia dalam kondisi sadar dan bisa bergerak. Setelah pemeriksaan singkat di pinggir lintasan, pembalap berusia 19 tahun ini langsung dibawa ke pusat medis sirkuit untuk evaluasi lebih lanjut. Beruntung, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Pedro Acosta tidak mengalami cedera serius. Ia hanya mengalami beberapa luka ringan dan memar akibat benturan. Meski demikian, pihak tim dan manajemen memutuskan untuk memberikannya waktu istirahat lebih lama sebelum memutuskan apakah Acosta akan melanjutkan sisa sesi latihan dan balapan di akhir pekan ini. Kejadian ini tentu saja menjadi perhatian besar bagi seluruh komunitas MotoGP. Kecepatan tinggi yang menjadi ciri khas MotoGP memang selalu diiringi dengan risiko tinggi, terutama di sirkuit seperti Red Bull Ring yang terkenal dengan trek lurus panjang dan kecepatan puncaknya. Berbagai pembalap lain juga menyatakan keprihatinannya atas insiden ini dan mendoakan keselamatan Acosta. Pedro Acosta, yang baru menjalani musim penuh pertamanya di kelas utama MotoGP setelah tampil gemilang di Moto2, telah menunjukkan potensi besar dengan beberapa kali naik podium. Namun, kecelakaan ini menjadi pengingat keras bahwa di balik gemerlapnya dunia balap motor, ada risiko besar yang harus dihadapi oleh setiap pembalap. Meskipun demikian, semangat juang Acosta tidak diragukan lagi. Setelah kecelakaan ini, ia menyatakan bahwa ia akan kembali lebih kuat dan lebih berhati-hati di sisa musim ini. Fans dari seluruh dunia juga terus mengirimkan dukungan dan doa melalui media sosial, berharap sang bintang muda segera pulih dan kembali bersaing di lintasan. Pihak Dorna Sport selaku penyelenggara MotoGP, bersama dengan FIM, akan melakukan investigasi mendalam terhadap insiden ini untuk memastikan tidak adanya kesalahan teknis pada motor atau kondisi lintasan yang berpotensi membahayakan pembalap. Mereka juga menegaskan komitmen mereka untuk terus meningkatkan standar keselamatan di setiap seri balapan. Kejadian ini juga menambah panjang daftar kecelakaan yang terjadi di sirkuit Red Bull Ring, sebuah sirkuit yang seringkali memberikan tantangan besar bagi para pembalap dengan kombinasi kecepatan tinggi dan tikungan tajam. Meskipun demikian, Acosta berhasil keluar dari insiden ini tanpa cedera serius, sebuah keberuntungan besar mengingat dahsyatnya kecelakaan yang dialaminya. Dengan kejadian ini, seluruh mata kini tertuju pada kelanjutan akhir pekan balapan di Austria, dan bagaimana kondisi Acosta dalam beberapa hari ke depan. Para penggemar MotoGP tentu berharap bisa melihatnya kembali di atas motor, menunjukkan kemampuannya yang luar biasa di lintasan balap. Fabio Di Giannantonio dipertahankan VR46 Racing untuk 2 musim ke depan, jadi satu-satunya pembalap tim satelit dengan motor pabrikan Desmosedici Ducati terbaru berkat negosiasi Valentino Rossi. Fabio Di Giannantonio, pembalap muda asal Italia yang kini menjadi sorotan di dunia MotoGP, dipastikan akan tetap membalap bersama Pertamina Enduro VR46 Racing Team untuk 2 musim ke depan. Keputusan ini diambil setelah negosiasi intensif yang dipimpin oleh Valentino Rossi, legenda MotoGP yang kini menjadi pemilik dan manajer tim. Yang lebih istimewa, Di Giannantonio akan menjadi satu-satunya pembalap dari tim satelit yang dibekali motor pabrikan Desmosedici Ducati terbaru,
sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat meningkatkan performa dan prestasinya di lintasan balap. Valentino Rossi, dengan pengalamannya yang luas dan pengaruh besarnya di dunia MotoGP, berhasil meraih kesepakatan penting dengan Ducati untuk mendapatkan motor pabrikan Desmosedici terbaru bagi Di Giannantonio. Langkah ini bukan hanya menunjukkan kepercayaan Ducati terhadap kemampuan Di Giannantonio, tetapi juga menegaskan reputasi VR46 Racing Team sebagai tim yang mampu bersaing di level tertinggi MotoGP. Ini adalah hasil dari negosiasi yang panjang dan intensif, ujar Rossi. Kami percaya bahwa Fabio memiliki potensi besar dan dengan dukungan motor pabrikan terbaru, ia bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi. Kami berterima kasih kepada Ducati atas kepercayaannya dan kami sangat antusias menyambut musim depan. Fabio Di Giannantonio memulai karirnya di dunia balap motor dengan penuh tantangan. Setelah beberapa musim yang sulit bersama Gresini Racing, ia sempat menghadapi masa depan yang tidak pasti. Namun, bergabung dengan VR46 Racing Team mengubah arah karirnya. Dengan bimbingan dan dukungan dari Valentino Rossi, Di Giannantonio berhasil menunjukkan peningkatan signifikan di lintasan, menarik perhatian banyak pihak, termasuk pabrikan besar seperti Ducati. Ducati Desmosedici terbaru dikenal sebagai salah satu motor terbaik di lintasan MotoGP, dengan teknologi canggih dan performa yang superior. Dengan motor ini, Di Giannantonio diharapkan dapat bersaing lebih kompetitif dengan pembalap-pembalap dari tim pabrikan lainnya. Menjadi satu-satunya pembalap dari tim satelit yang mendapatkan motor pabrikan terbaru merupakan keistimewaan yang tidak hanya menunjukkan kepercayaan tim dan pabrikan terhadapnya, tetapi juga meningkatkan ekspektasi terhadap performanya di musim-musim mendatang. Keputusan untuk mempertahankan Di Giannantonio dan membekalinya dengan motor pabrikan terbaru menunjukkan ambisi besar VR46 Racing Team untuk menjadi salah satu tim terkuat di MotoGP. Dengan dukungan dari Valentino Rossi, tim ini telah menunjukkan kemampuan untuk menarik sponsor besar, mendapatkan dukungan pabrikan, dan mengembangkan talenta-talenta muda berbakat. Dengan kontrak yang diperpanjang hingga 2 musim ke depan dan dukungan motor pabrikan terbaru, harapan dan ekspektasi terhadap Di Giannantonio semakin tinggi. Banyak yang berharap ia dapat mencapai podium lebih sering dan bahkan mungkin memenangkan balapan. Performanya akan menjadi indikator penting bagi VR46 Racing Team dan strategi mereka di masa depan. Ini adalah momen penting dalam karir saya, kata Di Giannantonio. Saya sangat berterima kasih kepada Valentino dan seluruh tim VR46 atas kepercayaan dan dukungannya. Dengan motor pabrikan Desmosedici terbaru, saya yakin kami bisa mencapai hasil yang luar biasa. Saya siap untuk memberikan yang terbaik dan membalas kepercayaan ini dengan prestasi di lintasan. Kisah Fabio Di Giannantonio adalah contoh nyata bagaimana kerja keras, ketekunan, dan dukungan dari tim yang tepat dapat membawa seorang pembalap mencapai puncak kesuksesan. Dipertahankannya Di Giannantonio oleh VR46 Racing Team untuk 2 musim ke depan, dengan dukungan motor pabrikan Desmosedici Ducati terbaru, adalah langkah strategis yang menunjukkan ambisi besar tim dan potensi besar yang dimiliki oleh pembalap muda ini. Dengan bimbingan Valentino Rossi, masa depan Di Giannantonio di MotoGP terlihat sangat cerah dan penuh harapan. Fabio Di Giannantonio geram, duel sengit dan gestur menantang di MotoGP Silverstone. MotoGP Silverstone 2024 menjadi ajang drama dan ketegangan tinggi, khususnya bagi Fabio Di Giannantonio, pembalap andalan Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Setelah melalui duel sengit dengan Alex Marquez, Di Giannantonio berhasil finish di posisi kelima. Namun, rasa frustrasi dan geram menyelimuti dirinya karena Alex Marquez menjadi penghalang yang sulit untuk dilewati dalam upayanya mengejar Marc Marquez yang berada di posisi keempat. Sejak awal balapan, Fabio Di Giannantonio sudah menunjukkan tekadnya untuk meraih posisi terbaik. Start dari posisi ketujuh, pembalap muda Italia ini segera menunjukkan kecepatannya dengan menyalip beberapa pembalap di lap-lap awal. Dengan skill luar biasa dan strategi yang matang, Di Giannantonio berhasil mendekati kelompok depan yang dipimpin oleh Marc Marquez. Momen yang paling dramatis terjadi di pertengahan balapan ketika Di Giannantonio bertemu dengan Alex Marquez, yang berada di posisi kelima.
Keduanya terlibat dalam duel sengit yang menarik perhatian seluruh penonton di sirkuit. Di Giannantonio dan Alex Marquez sama-sama mengendarai motor Desmos Medici GP23, membuat persaingan mereka semakin ketat dan menegangkan. Dalam beberapa lap, Di Giannantonio berusaha keras untuk menyalip Alex Marquez. Setiap manuvernya dibalas dengan perlawanan sengit dari Marquez, membuat Di Giannantonio semakin geram. Keduanya saling menyalip di berbagai tikungan tajam, menunjukkan skill dan keberanian yang luar biasa. Akhirnya, Di Giannantonio berhasil menyalip Alex Marquez di tikungan tajam setelah beberapa percobaan yang gagal. Tidak hanya puas dengan manuver tersebut, Di Giannantonio langsung memberikan gestur tangan, "Follow me," kepada Marquez. Gestur ini tidak hanya sebagai tantangan terbuka, tetapi juga sebagai ekspresi frustrasi dan rasa geramnya terhadap perlawanan sengit Marquez. Gestur "Follow me" ini menjadi sorotan utama setelah balapan, menunjukkan bahwa Di Giannantonio ingin menegaskan dominasinya dan meminta Marquez untuk mengikutinya jika mampu. Aksi ini disambut dengan berbagai reaksi dari penonton dan media, mencerminkan ketegangan dan drama yang terjadi di lintasan. Setelah berhasil melewati Alex Marquez, Di Giannantonio berusaha mengejar Marc Marquez yang berada di posisi keempat. Namun, waktu yang terbuang dalam duel sengit dengan Alex Marquez membuatnya kesulitan untuk mendekati Marc Marquez. Di Giannantonio mencoba mengejar dengan segala kemampuan yang dimilikinya, tetapi jarak antara keduanya sudah terlalu jauh untuk dikejar dalam sisa lap yang ada. Meski akhirnya finish di posisi kelima, Di Giannantonio tidak bisa menyembunyikan rasa geramnya. Hasil ini merupakan pencapaian yang signifikan, mengingat persaingan ketat di MotoGP. Namun, bagi Di Giannantonio, finish di posisi kelima tetap meninggalkan rasa kecewa karena ia merasa bisa meraih posisi yang lebih baik jika tidak terhambat oleh duel dengan Alex Marquez. Dalam wawancara setelah balapan, Di Giannantonio mengungkapkan rasa frustrasinya. "Ini adalah balapan yang sangat menantang dan penuh drama. Saya senang bisa finish di posisi kelima, tetapi saya merasa bisa meraih lebih jika tidak terhambat oleh duel dengan Alex. Gestur "Follow me" adalah cara saya mengekspresikan rasa frustrasi dan menantang dia untuk mengikuti kecepatan saya," ujar Di Giannantonio dengan nada serius. Sementara itu, Alex Marquez memberikan tanggapan atas duel dan gestur Di Giannantonio. "Fabio adalah pembalap yang sangat cepat dan kompetitif. Duel kami sangat intens dan menantang. Gestur tangannya menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi, dan saya menghormatinya untuk itu. Saya akan berusaha lebih keras di balapan berikutnya," kata Marquez. Dengan hasil ini, Fabio Di Giannantonio semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap yang patut diperhitungkan di MotoGP. Penampilan apiknya di Silverstone memberikan harapan besar bagi tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team untuk balapan-balapan berikutnya. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia menyambut baik drama dan ketegangan yang terjadi di Silverstone. Aksi-aksi menegangkan dari Di Giannantonio dan gestur menantangnya akan terus dikenang sebagai salah satu momen terbaik dalam sejarah balapan ini. MotoGP Silverstone 2024 menjadi ajang pembuktian bagi Fabio Di Giannantonio, di mana ia menunjukkan ketangguhan dan keberaniannya melalui duel sengit dengan Alex Marquez. Meskipun finish di posisi kelima, rasa geram dan frustrasi Di Giannantonio mencerminkan ambisi besarnya untuk meraih posisi terbaik. Gestur "Follow me" yang ditunjukkannya menjadi simbol keberanian dan tekadnya di lintasan. Para penggemar MotoGP kini menantikan aksi-aksi selanjutnya dari Di Giannantonio dan berharap ia dapat meraih hasil yang lebih baik di balapan-balapan mendatang. Dengan semangat juang yang tinggi dan kemampuan luar biasa, Fabio Di Giannantonio siap memberikan yang terbaik untuk tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan para penggemarnya di seluruh dunia.